Oke bosku semuanya, kali ini kita ngebahas buah Legion Slim 5 yang punya semua hardware yang didukung oleh AI yang berkelanjutan. Jadi kalau kalian pakai ini bro, semua hardware yang berat-berat masuk semua. Kalian pengen gaming nyaman, pengen nge-render oke, kepengin memanfaatkan aplikasi AI, jalan semua di sini. Nah, untuk dapur pacunya bro, dia ini sudah menggunakan AMD Ryzen 7 AI yang seri 8000, tepatnya 8845S. Nah, di dalam prosesor ini dia punya 38 TOPS, punya 8 core, 16 thread, dan kecepatan maksimal di angka 5,1 GHz. Lalu untuk RAM-nya dia bawahnya sudah pakai 16 GDDR5 dengan frekuensi 5600 MHz. Nah, RAM ini bro, dia punya dual slot, sehingga kalau kita pengen upgrade tinggal tambahin di slot satunya, dan maksimal kita itu bisa ngasih di 64 GB. Next lagi, untuk penyimpanannya si Legion Slim 5 ini dia sudah dibekali oleh M2 NVMe Gen 4, kapasitas 512 GB, dan ada juga satu slot kosong. Ini speednya ngacir banget bro, kenceng hampir 7000 Mbps. Terus untuk VGA-nya, laptop ini bro, dia juga memiliki RTX 4060 8GB GDDR6 dengan bus clock sebesar 2370 MHz, TGP sebesar 140 Watt, dan AI TOPS sebanyak 233. Nah, ini buat AI apa aja masuk sekali bro. Terus hardware layarnya ini juga lega banget di mata bro. Ukuran 16 in, resolusi WHUXGA di angka 2560 x 1600, artinya 2,5K. Hardwarenya pakai IPS, kecerahannya di angka 350 dan juga jenis layar ini anti glare bro. Serta untuk akurasinya tentunya sudah didukung oleh 100% sRGB. Lalu untuk refreshnya di angka 165 Hz dan juga mengantongi banyak sertifikasi yang membuat mata kalian nyaman, seperti kayak Dolby Vision, G-Sync, FreeSync, hingga Low Blue Light. Serta untuk softwarenya si Legion Slim 5 ini sudah dibekali oleh Windows 11 plus Office 2021. Nah, dari spek ini bro, semisal kalian ingin memanfaatkan aplikasi AI yang butuh spek gede, itu ada bro. Saya kasih dua buah contoh minimum requirement dari aplikasi AI yang next level. Yang pertama ada Stable Diffusion, yang kedua ada Chat with RTX. Nah, aplikasi ini bro, kalian bisa melihat bahwa dia itu butuh minimum spek yang ya dewa lah menurut saya bro. Kalian bisa melihat dari Stable Diffusion, kita itu butuh VGA minimal 6,9 GB, hard disk minimal 10 GB, RAM minimal 8 GB. Lalu si Chat with RTX ini malah gila lagi speknya, minimum VGA butuh RTX 3000 atau 4000 series. Lalu untuk RAM-nya butuh 16 GB, dan untuk harddisknya butuh kosong minimal 35 GB. Ini kalau kalian pakai laptop kentang tak jamin nggak mampu bro. Ini harus minimum pakai yang ya i5 lah seenggak-enggaknya, atau pakai yang i7 hingga Ryzen 5 dan Ryzen 7 seperti ini. Terus misal kalian punya budget di angka 24 sampai 25 juta rupiah, kira-kira kalau kita compare sama merek yang lain, apakah ada yang setara ini ataukah lebih bagus? Jawabannya ada pada kompetitor-kompetitor yang sudah kita rangkum seperti ini. Yang pertama tentunya ada si ROG bro. Lah, kalau si ROG ini bro, dia kalahnya adalah dari segi harga alias pricing. ROG harganya itu di angka 27 juta lebih, sedangkan kalau kita lihat speknya ini juga tidak terlalu jauh perbedaannya. VGA sama-sama pakai RTX 4060, RAM sama-sama 16 GB. Unggulnya si ROG ini bro, penyimpanannya 1 tera, serta layarnya pakai UHD dengan refresh rate sebanyak 240 Hz. Next, untuk yang kedua ada Acer Predator Helios Neo 16. Nah, kalau si Predator Helios 16 ini bro, harganya sama-sama di angka 24 jutaan. Cuman dia ini bro menang dari segi spek karena menggunakan Intel Inen. Cuman Inennya dia pakai Gen 13, tepatnya di angka 13900HX. VGA sama-sama 4060, RAM sama-sama 16 GB, cuman penyimpanan ini lebih menang karena pakai 1 tera, serta laptop ini juga pakai refresh rate layar yang sama yaitu di angka 165 Hz. Untuk yang ketiga ada MSI Sword 16 HX-i7. Nah, kalau ini bro, bisa saya bilang speknya itu setara, bisa kita tandingkan alias apple to apple, karena dia pakai Intel i7 Gen 14, tepatnya 14700HX. VGA sama-sama pakai RTX 4060, RAM sama-sama 16 GB, cuman ini menang penyimpanan jadi 1 tera. Sementara kalau si Kion cuman di angka 512 GB. Tapi si MSI Sword ini bro, dia unggulnya ada pada layarnya yang memiliki refresh rate sebanyak 240 Hz. Terus kalau harganya si MSI Sword ini menurut saya ini lebih murah bro, karena dijual di angka 23 jutaan rupiah. Yang terakhir yang keempat, ini ada HP Victus 16 yang menggunakan Ryzen 7. Speknya sama persis bro,
8845S secara prosesor. Namun VGA-nya ini jauh lebih unggul karena pakai RTX 4070, RAM 16GB, penyimpanan juga pakai 1TB. Nah, kalau untuk layarnya dia sama-sama 16 in, kemudian refresh-nya juga sama pakai 165 Hz. Harganya, nah ini setara bro, sama-sama di angka 24 jutaan. Semisal kita mau compare sama si Legion G5 yang sekarang kita bahas. Lalu untuk berikutnya, kita akan masuk ke data benchmark yang harus kalian tonton supaya laptop ini mampu dijadikan tolak ukur bahwa ini cocok nih buat saya kantongin atau saya pindah ke merek yang lain, kawan. Oke bro, lanjut kita mau ngebahas model desain dari tipe Legion G5. Kalau kita lihat memang ini tidak ada perbedaan dari seri Legion yang pernah saya bahas. Modelnya itu stylish, kalem bro ya. Ini gaming tapi kerasa kalem. Bobotnya di angka 2,4 kg serta laptop ini punya layar yang lega banget, 16 in tapi bezelnya tipis di semua sisi. Lalu kalau kita lihat suhunya stabil sekali, otomatis silent kalau ngebahas Legion bro ya. Dan untuk akses pembuangan panasnya dia ada 4 arah, 2 samping kiri kanan, 2 di bagian belakang dengan memanfaatkan 2 buah fan yang ada di dalam. Lalu laptop ini kalau kita pakai buat ngetik dia nyaman banget bro. Keyboard full size, ada RGB-nya bisa kita setting, kameranya juga bening, resolusi 1080. Kemudian colokan I/O port ini lengkap, tapi semuanya terpusat di bagian belakang. Lah kalau di samping kiri ini cuma ada colokan USB Type-C doang. Terus laptop ini kalau kita beli bro ya, nanti teman-teman akan dapat paket pembelian berupa mouse Legion M200 dan juga tas backpack Legion yang cakep. Dan tentunya garansi dari Legion ini bro, dia selama 3 tahun plus ADP. Ada rusak tinggal bawa aja ke service center, nanti akan semuanya di cover. Kesimpulannya, kalau kita compare sama beberapa kompetitor, memang kekurangan Legion ini adalah dari segi penyimpanan hanya menggunakan 512 GB. Tapi overall kalau ngomongin soal kenyamanan, masih saya bisa bilang 24 jutaan ini boleh banget bro dijadikan salah satu wishlist yang terfavorit di angka seperti ini. Ya segitu aja bro ya, saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan semoga bermanfaat kawan. Oke, mantap.